semua berlomba-lomba pengen bikin makanan Korea tapi bentuknya adalah restoran, terus kafe seperti itu kan. Dan dan itu saya lihat di pasar Indonesia memang banyak sih pasar yang seperti itu. Cuman saya pengen menjawab dari suatu needs-nya customer waktu itu adalah pengen nyobain makanan Korea tapi nggak pengen buang uang terlalu gede dulu. Malam ini kita balik di acara The Ngobis ya, ngobrol seputar bisnis Bapak Ibu ya. Dan seperti biasa, setiap Senin malam kita selalu ngundang narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya, yang bisa memberikan insight-insight buat followers dia di consulting semua. Gitu ya. Termasuk malam ini ya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk malam ini pun kita undang narasumber yang luar biasa ya. Jadi beliau ini clue-nya ya, beliau ini bisnisnya di dunia kuliner ya, food and beverage. Jadi malam ini kita akan dengerin cerita beliau bagaimana mulai dari awal mendirikan usaha sampai dengan sekarang yang luar biasa berkembang gitu ya. Dan semoga sharing malam ini bisa memberikan dampak insight, dampak positif buat teman-teman semua gitu ya. Bisnis kuliner Korean food ala Gyeobo Tteokbokki ya, bersama Irma Utari ya. Jadi Ibu Irma Utari ini adalah owner dari Tteokbokki Gyeobo teman-teman ya. Dan seperti yang teman-teman tahu gitu ya, Korean food ini sudah sangat mewabah gitu ya. Jadi demam Korea ini juga sampai ke kuliner ternyata gitu. Jadi ya malam ini kita akan dengarkan sharing dari beliau langsung ya. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Ibu Irma. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana mantap. Mas Lukas? Baik. Baik, sehat, mantap, sehat semua kita ya. Oke, Ibu Irma, gimana? Mungkin boleh di-sharingkan kali ya terkait apa sih latar belakang awal bikin bisnis Gyeobo Tteokbokki ini? Oke, ini langsung kita mulai aja Mas Lukas ya. Boleh. Atau Ibu ada yang mau disampaikan apa boleh, silakan. Kita ngalir aja sih. Oke. Buat teman-teman, buat teman-teman juga kalau ada yang mau tanya boleh langsung ketik ya di kolom komentar, nanti saya bantu tanyakan langsung ke ahlinya gitu ya. Siap, silakan. Oke, selamat malam teman-teman dari The Consulting, dari teman-teman followers Gyeobo Tteokbokki juga. Terima kasih yang udah nyempetin waktu untuk nonton live kita malam ini. Perkenalkan saya Irma Utari, selaku founder dan owner dari Gyeobo Tteokbokki Indonesia. Terima kasih juga buat antusiasnya teman-teman di seluruh Indonesia akan hadirnya makanan Gyeobo Tteokbokki, makanan Korea yang alhamdulillah sampai saat ini walaupun musim pandemi masih terus bertahap untuk berkembang seperti itu Mas. Mantap, jadi luar biasa. Alhamdulillah semua berkat dukungan dari teman-teman seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kalau aku cerita awal mulanya Gyeobo Tteokbokki itu berdiri sejak tahun 2019. Memang kami brand yang belum lama berdiri di Indonesia. Karena sebenarnya pun saya untuk ilmu bisnis saya masih banyak banget perlu belajar dari teman-teman yang udah expert, mungkin juga dari konsultan saya banyak belajar juga. Karena terus terang aja ilmu yang saya terapkan di Gyeobo Tteokbokki pada saat awal pembukaan itu adalah ilmu nekat seperti itu teman-teman. Oke, siap. Mulai tahun berapa? Mulai tahun berapa? Mulai jalan bisnisnya Bu? Kalau jalannya sendiri itu 2019. Jadi kalau konsep itu mulai akhir 2018. Cuman saya berpikir saya juga sadar kalau saya terlalu banyak bikin konsep tanpa adanya eksekusi itu akan menjadi nothing. Iya, sepakat. Jadi di saat 2019 awal saya pikir konsep saya ini perlu banget saya terapin dengan nantinya pasti saya sadar saya akan open mind juga bahwa akan banyak perubahan dan perbaikan seperti itu. Nah, jadi 2019 itu memang masih sangat anak bawang banget di dunia perkulineran. Dan terus terang aja juga awal saya mendirikan bisnis franchise Gyeobo Tteokbokki ini memang nggak kepikiran mau franchise sih, karena saya bilang saya pengen gimana cara menyajikan makanan Korea, karena waktu itu saya lihat pasar Korea ini banyak banget, berkembang banget. Kalau saya lihat data Nielsen juga masih bakal bertumbuh hingga 10 tahun ke depan.
alhamdulillah insya Allah akan stabil seperti itu. Dan waktu 2019 saya lihat pasar Korea itu masih menjadi makanan yang sangat mahal di Indonesia. Makanan Korea, orang-orang itu ya? Iya, semua berlomba-lomba pengen bikin makanan Korea, tapi bentuknya adalah restoran, terus kafe seperti itu kan. Dan dan itu saya lihat di pasar Indonesia memang banyak sih pasar yang seperti itu. Cuman saya pengen menjawab dari suatu needs-nya customer waktu itu adalah pengen nyobain makanan Korea, tapi nggak pengen buang uang terlalu gede dulu, karena belum tentu kan ketika dia buang uang gede, terus ternyata rasanya atau sajiannya kurang cocok dengan mereka. Mereka akan merasa kayak sayang ya buang-buang duit segitu, udah masuk mall, waktu itu kisaran harga Korean food itu sekitar harga 90 sampai 120 per porsi. Dan porsinya sangat besar banget. Nah, saya lihat itu ada peluang buat Yobo, akhirnya saya bikinlah, yaudah deh cobain. Saya pengen menyajikan makanan Korea yang konsepnya jajanan kaki lima, sejajar dengan abang cilok dan abang bakso, karena saya pengen memasyarakatkan makanan Korea di Indonesia. Seperti itu. Akhirnya saya bikin, mulai dari porsinya yang porsi small untuk cemilan aja, jamnya juga saya sesuaikan dengan jam cemilan Indonesia jam berapa, terus harga dan rasa udah saya sesuaikan dengan habit orang Indonesia. Seperti itu. Seperti itu sih Mas. Lalu akhirnya dengan segala konsep dasar yang saya miliki tadi, awalnya juga saya belum terlalu fokus di bisnis kanvas, jadi memang modal nekat banget, sampai ada perbaikan bisnis kanvas yang saya perbaiki dan lain-lain. Akhirnya memang sesuai ya gitu. Akhirnya saya buka di 2019 tuh satu outlet dulu, gerobakan yang masih sangat sederhana, kotakan biasa kayak abang-abang gorengan kayak gitu. Terus itu langsung bertumbuh menjadi 3, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk buka ikutan franchise expo di tahun 2019 juga. Jadi begitu nekatnya saya dan tim saya gitu. Di tahun yang sama ya berarti ya, di franchise kan itu di tahun yang sama, di 2019. Betul. Baru berjalan 3 bulan saya udah nekat untuk franchise gitu. Menarik. Jadi masuklah, jadi memang sistemnya itu gimana? Maksudnya sesingkat itu kah bikin sistem franchise gitu? Padahal kan kalau kita bicara franchise, orang bikin sistemnya kayak ribet gitu, kontrolnya seperti apa dan segala macamnya gitu. Ini menarik banget sih. Memang orang tuh banyak kebingungan kan, apa sih bedanya franchise dengan kemitraan? Kemitraan, yes. Jadi benar. Jadi kalau secara ilmu, dari secara legal, bisnis saya atau bisnis teman-teman yang memang belum berjalan selama 5 tahun, kita nggak bisa bilang itu franchise, karena kita belum memiliki sertifikat franchise dan lain-lain. Tapi kita masih bisa untuk mengklaim bisnis kita adalah bisnis kemitraan seperti itu. Akhirnya saya dengan tadi sistematis yang saya belum lengkap punya, tapi memang dari awal saya udah bilang ke tim saya, kita bakal jadi brand besar gitu. Jadi apapun itu kita harus mempersiapkan dari awal. Bahkan sejak dari sebelum Yobo berdiri, saya udah mendaftarkan hak merek untuk Yobonya gitu loh. Jadi saya udah daftarin haki, jadi udah saya ambil dulu tuh Yobo. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lihat Yobo Tteokbokki itu udah kita daftarkan. Kemudian kedua, saya udah siapkan juga untuk perizinan SIUP, TDP dan lain-lain udah saya siapkan, karena saya memposisikan diri saya kan kemudian hari brand kami akan menjadi brand besar seperti itu. Makanya pas di bulan Maret saya bilang, saya lihat persyaratan franchise expo kita udah punya semua tuh gitu kan, legalitas semuanya, SOP, distribusi dan lain-lain kita udah punya. Akhirnya nekat aja deh gitu. Dan alhamdulillah kok aku persiapannya begitu sih, tapi cantiknya loh persiapannya loh, enggak nekat itu. Oke. Basicnya Ibu ini apa sih? Orang bisnis nih, jangan-jangan ini cantik banget loh persiapannya kalau aku ngikuti dari awal. Bahkan sebelum buka itu udah haki udah siap, SOP sudah siap. Nggak nekat lah kalau itu menurutku lah. Nggak nekat ya, alhamdulillah. Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut ngobrol kenekatan Yobo yang lain ya. Mantap, siap. Kalau basicnya saya kuliah di ilmu hukum, cuman saya pernah ngambil ilmu hukum perdata, juga saya pendalaman di ilmu hukum bisnis.
Jadi sesimpel hukum bisnis aja yang saya tahu. Jadi saya mempelajari, saya mendalami gimana sih pentingnya haki untuk suatu brand seperti itu. Jadi hak cipta itu penting banget. Makanya basic dari situ saya udah, apapun yang kita rencanakan sekarang, kita harus punya basic haki aja dulu. Nggak mahal kok. Kalau misalnya kita mau daftar sendiri itu murah banget. Gitu. Oke. Menarik. Belajar dari ilmu mana? Bisnisnya dari mana? Yes, sampai bisa persiapan secantik itu gitu ya. Silakan. Oke. Jadi ini sekarang kita lagi di zaman digital, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang nggak punya basic ilmu bisnis seperti saya, karena memang sekolahnya bukan sekolah bisnis, tuh jangan khawatir untuk bisa bangun bisnis. Karena sekarang tuh banyak banget consulting teman-teman partner digital ataupun consulting yang menawarkan ilmu bisnis secara cuma-cuma seperti kayak IG Live, webinar ataupun apapun itu. Nah di tahun 2018 tuh saya orang yang sangat berburu hal-hal itu gitu. Mau webinar, waktu itu masih zamannya offline, jadi memang seminar-seminar yang saya datangin sendiri di ujung Jakarta sana, saya berangkat sendiri, saya berani diri untuk belajar itu saya lakuin gitu loh. Jadi yang dari yang berbayar, yang gratis saya cari tahu, dan waktu itu kan belum musim banget online webinar seperti ini. Jadi memang saya gali dari tiap pembicaraan tuh apa sih yang perlu saya persiapkan dalam bisnis seperti itu. Nah untuk selebihnya adalah kita belajar dari baca seperti itu kan, baca dari atau juga konsultasi sama teman-teman yang udah jalan bisnis, apa sih kendalanya, apa sih yang perlu siapkan. Selanjutnya udah kita nggak usah terlalu banyak mikir di belakang embel-embel ABCD, teori-teori yang kebanyakan bikin mumet. Tapi yang kayak saya kan yang nggak mau kebanyakan teori, jadi jalan aja sudah. Gitu. Nanti di perjalanan itu asal kita udah mempersiapkan basicnya, insya Allah kita nggak akan merugikan mitra kita dan kita akan terus bisa jalan seperti itu. Jadi jadi memang modal nekat dan tapi sedikitnya kita harus ada basic ya, basicnya tadi cari yang gratis, berbayar apapun lah, yang penting kita punya knowledge lah sedikit. Siap. Ini ada satu pertanyaan nih dari Inga Karina nih, Bu Irma, kalau saya mau jadi partner boleh gitu? Bu Inga ini owner bakso Lekoh Bandung, nanti boleh langsung kontak admin ya. Jadi mungkin nanti bisa join ke bakso Lekoh dan Yobo. Ini sedikit menyebutkan brand nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita feel free buat semuanya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Sastia Vera. Riset apa aja yang harus dilakukan untuk membuka bisnis baru? Nah tuh. Oke, ini menarik karena sebenarnya Mbak Sasti kalau mau nanya ke aku agak sedikit salah karena tadi saya bilang secara teori saya agak kurang mantap lah ya, cuman saya dikuatkan dengan ilmu praktek, ilmu lapangan. Jadi apa aja yang saya analisa riset saat membuka bisnis baru. Oke, apa aja yang saya riset waktu itu ya, saya lihat dulu pain and gain dari customer produk yang akan kita buat. Itu aja dulu, ya kan? Setelah kita tahu apa sih pain-nya dari customer tadi, misalnya Mbak Sasti punya produk baju. Nah, baju tadi itu kendalanya apa? Dari baju-baju yang udah bermunculan sekarang apa? Lihat, ternyata harga mahal, bahan panas, nggak cocok dengan iklim Indonesia gitu-gitu. Itu bisa dijadiin landasan untuk meriset produk kita yang akan kita bikin. Kalau balik lagi ke Yobo, waktu itu saya lihat pain-nya tadi saya bilang kan, makanan Korea mahal, makanan Korea banyak yang nggak suka karena rasanya bener-bener nggak cocok lah sama selera kita. Harganya tadi mahal, tempatnya susah dijangkau, porsinya kebanyakan, dan paling penting untuk Muslim adalah jarangnya makanan Korea pada saat itu yang halal. Nah itu adalah bahan-bahan saya untuk melakukan riset kecil-kecilan yang saya bikin pada saat tahun 2018 itu. Seperti itu Mbak Sasti. Jadi memang harus tahu dulu nih apa sih pain-nya dari produk yang akan kita buat tadi. Baru nanti kita mengerucut lagi ke apa aja yang variabel yang akan kita lakukan riset tadi, seperti itu sih. Sesimpel itu kalau Yobo lakukan. Tentunya sekarang karena udah semakin
karena semakin bertumbuh ya, semakin dewasa, Yobo juga banyak belajar, jadi juga kami lebih siap dalam melakukan bisnis. Jadi apa aja perlu kita lakukan dalam menempuh melewati pandemi seperti ini, apa aja yang perlu kita lakukan, riset apa lagi yang perlu kita lakukan, inovasi apa lagi, itu tentunya nanti akan berjalan seiring dengan kedewasaan kita selaku pemilik brand seperti itu. Siap. Kalau proses persiapannya itu gimana, Wirma? Dari awal, tadi kan ceritanya dari 2018 ya, mulai nyiapin konsep dan segala macam, itu sampai dieksekusi itu waktu berapa lama untuk proses persiapan itu? Nggak lama Mas, palingan 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan terus dieksekusi ya. Oke, siap. Karena yang jadi dari zaman dulu saya memang kerja kantor, tapi saya memang senang bikin brand, bikin produk seperti itu kan. Cuman karena saya rasa yang udah itu salahnya saya adalah terlalu banyak konsep, terlalu banyak mikir, terlalu banyak takut ini takut itu, akhirnya nggak jalan juga gitu. Jadi iya. Ini masalah klasik kalau mau mulai bisnis gitu ya. Mending jalan aja dulu dengan ilmu seadanya, tapi juga jangan, ketika kita udah jalan, jangan nutup kuping, jangan nutup mata. Jadikan orang-orang sekeliling kita, jadikan kompetitor kita ataupun produk lain atau brand lain sebagai kaca spion untuk kita, seperti itu sih. Oke. Apa yang jadi itu ya? Apa yang jadi alasan kok milih bisnis di kuliner Korea gitu? Apa karena suka Korea atau seperti apa? Ini menarik nih. Ini juga menarik pertanyaannya, Mas Lukas. Jadi saya itu bukan penggemar Korea sama sekali. Jadi kalau tim Yobo lagi ngebahas drakor, lagi ngebahas artis Korea yang katanya unyu-unyu, itu saya nggak ngerti ini siapa sih gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Jadi tapi memang saya memanfaatkan momen adanya Korean Wave ini sebagai kendaraan saya untuk menuju kesuksesan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ditanya, kamu kan pencinta Korean kan? Enggak, saya sama sekali nggak tahu. Bahkan awal saya mendirikan Yobo ini, saya nggak tahu apa sih yang dinamakan tteokbokki itu, apa sih yang dibilang seriusan, apa sih yang dibilang odeng itu. Saya bilang waktu itu odeng itu adalah kulit tahu. Mungkin teman-teman sini yang juga sama kayak saya, kita satu nasib, jangan khawatir, jadi kita nggak akan amat. Dan waktu saat saya masih bekerja di perusahaan Korea, saya sempat dimarahin juga sama bos saya, katanya, kamu kerja di perusahaan Korea, makanan Korea, tapi kamu nggak tahu ini namanya odeng. Oh, pernah kerja di perusahaan Korea, mungkin itu jadi salah satu triggernya kali ya. Nah iya, itu sebenarnya ada pain juga di situ, ada pain juga. Dengan sangat terpaksa waktu tahun 2018 kalau saya nggak salah. Jadi karena ada perbedaan visi misi antara saya, anak bangsa Indonesia yang mencintai bangsa negara Indonesia, yang bekerja di perusahaan Korea yang juga sangat mencintai budaya Korea, kebudayaan mereka sendiri, akhirnya saya diberhentikan secara sepihak dari pihak brand Korea seperti itu. Padahal saya juga udah menyiapkan konsep makanan Korea kekinian yang akan viral di Indonesia seperti apa. Yang konsep yang saya bikin adalah kurang lebihnya sama seperti konsep yang saya terapkan di Yobo. Tapi saya ditolak, untuk satu ditolak, dan akhirnya saya harus mengundurkan diri. Ya mungkin itu adalah sebenarnya adalah titik balik dari situ. Jadi sehingga saya banyak waktu luang untuk lebih mendalami konsep saya tadi, sehingga saya membuat sendiri akhirnya Yobo Tteokbokki seperti itu. Mantap. Seperti itu simpel itu sih. Jadi teman-teman yang sekarang saya juga banyak baca, teman-teman banyak yang pemutusan kerja sepihak, jadi jangan khawatir, kita masih punya, dikasih karunia akal pikiran, kita bisa terapin, kita bisa kembangin sendiri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Jadi nggak usah khawatir. Luar biasa. Harus kreatif ya teman-teman ya. Jadi dunia nggak berakhir kok ketika ada PHK dan segala macam ya. Pandemi ini justru aku pribadi sih banyak banget lah cerita, justru di masa pandemi itu orang-orang justru jadi titik balik gitu. Ada yang di PHK
punya bisnis lah dan segala macam, banyak bisnis baru yang justru bermunculan di era pandemi teman-teman ya. Jadi keep kreatif buat teman-teman semua ya. Berikutnya yang aku tertarik apa ya, gimana waktu itu Topoki udah itu nggak sih, familiar nggak sih di masyarakat di 2019 itu? Waktu 2019 itu belum jadi makanan yang common ya. Sampai sekarang juga masih PR kita sebagai brand yang membawa makanan yang dicap adalah makanan apa namanya tuh musiman. Waktu 2019 orang banyak yang belum tahu apa sih topoki itu, kenapa sih kok kayak gini sih, kok kayak gitu sih, aneh rasanya kayak gitu. Nah ini adalah PR kita. Kita bisa dibilang, mohon maaf kalau ada brand yang sebelumnya sudah mengklaim juga dirinya adalah pioner makanan makanan Korea kaki lima. Tapi seingat saya dan setahu saya, Yobo Topoki adalah pioner makanan Korea yang menjual di kaki lima dengan cita rasa yang sesuai dengan selera Indonesia. Seperti itu. Sebelum adanya brand-brand lain yang akhirnya menjadikan kita adalah bisnis anchor-nya mereka. Jadi mereka tuh selalu mengikuti adanya Yobo, pasti mereka buka di sebelah kita. Dan itu udah kita. Jadi di situ saya bilang ke tim saya, nggak masalah kita banyak kompetitor, artinya kita sudah berjalan di jalur yang benar. Seperti itu. Yang terpenting adalah konsistensi kita yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap bicara tentang value dari produk kita sendiri. Jadi kalau bicara sama deh, kalau misalnya penjual nasi goreng ABCD mereknya macam-macam, penjual ayam goreng macam-macam mereknya. Tapi dari masing-masing brand tadi memiliki value masing-masing yang akan membawa mereka tetap sustain, seperti itu kan. Nah itu pun yang dilakukan oleh Yobo. Jadi Yobo itu sekarang di saat 2019 kita aman, kita satu-satunya makanan Korea yang menjual kaki lima dengan harga dan rasa yang sesuai. Kemudian bermunculanlah brand ABCD. Disitulah kami merasa ya udah nggak apa-apa. Jadi tugas kita untuk memasarkan apa sih topoki itu lebih ringan seperti itu kan. Cuma nanti adalah bicara mengenai siapakah yang akan lebih bertahan atau siapakah yang akan memenangkan permainan, seperti itu aja sih. Jadi kita harus bicara tentang konsistensi. Mantap. Ini ada pertanyaan dari. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, jadi teman-teman juga kemarin banyak yang nanya, kalau buka makanan Korea kan enak, jadi karena momennya emang lagi demand makan Korea lagi naik kan, lagi viral juga makanan Korea, enak, ya enak nggak enak gitu. Cuman pun kalian yang memiliki bisnis makanan yang emang udah umum, udah masif, kayak misalnya punya bakso, punya burger, punya ayam atau punya apapun, nggak masalah, nggak usah khawatir. Selama kalian punya value dari produk sendiri, ya itu aja yang kalian fokus komunikasiin ke market kalian dan kalian akan temuin market kalian sendiri, seperti itu. Jadi nggak ada yang bilang enak ya kalau Korean food lagi gini, nggak ada. Semua itu harus mau capek dan harus mau mikir, seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat. Tetap semangat ya buat teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Sastia Vera ya, masih Sastia Vera. Gimana caranya mempertahankan rasa? Berapa kali riset rasa sampai ketemu resep yang akhirnya dipakai hingga saat ini? Nah, nih. Udah mulai tanya resep nih. Resep ya. Bagaimana mempertahankan rasa? Jadi kalau memang kita punya produk yang ingin kita jual, kalau kita pengen konsisten di rasa, setiap apapun resep yang kita bikin, kita harus catat sekecil-kecilnya. Misalnya kita bikin berapa porsi, itu kita catat gramasi dan lain-lainnya. Jadi kita based on itu aja. Ketika itu berubah, apa yang mau kita rubah, nanti kita tinggal rubah dari pedoman awal kita tadi itu. Jadi memang kita harus ada SOP-nya. Sebelum menjadi pabrikan besar, kita harus catat mulai dari awal. Sekecil-kecilnya kita nambahin garam 1 sendok atau berapa gram, itu harus kita detailkan. Itu yang trial Wirma sendiri atau punya tim? Iya. Kalau resep semuanya dari saya, mulai dari pembuatan topnya, ice cake-nya, artinya itu kita yang saya yang siapin, yang dari formula gimana caranya bikin supaya begini, begitu itu saya yang create gitu. Dan akhirnya sekarang sampai kita nggak usah khawatir Mbak Sastia Vera juga kita pernah buang satu freezer penuh rice karena gagal produksi.
seperti itu, karena kita memang pengalaman itu mahal. Yes. Jadi ya nggak masalah. Yes. Jalan Itu kalau di rupiah kan berapa ya satu freezer itu ya? Aduh. Lumayan sih kalau sekarang ya. Lumayan lah. Jadi buat teman-teman nggak masalah, gagal itu nggak masalah. Yang penting harus dicoba lagi dong. Jadi jangan gagal terus selesai, itu yang problem akhirnya. Oke. Terkait franchise, gimana caranya mempertahankan rasa kali ya? Rasa itu bisa sama antara yang satu dengan outlet yang lain. Itu gimana strateginya? Oke, kalau rasa per outlet memang itu adalah rahasia yang memang menjadi pekerjaan sangat berat untuk para bisnis franchise atau bisnis kemitraan seperti itu. Tapi kita harus memiliki satu SOP yang kita bagikan ke semua mitra kita, dan SOP itu tadi yang cantumkan dalam kontrak kerjasama kita. Jadi ketika ada pelanggaran SOP ataupun apapun, dia bisa kembali lagi ke kontrak kerjasamanya. Jadi seperti itu. Jadi memang itu adalah PR kita sampai saat ini, karena memang ada outlet-outlet yang mungkin pergantian tenaga kerjanya cepat atau seperti itu kan, jadi menyebabkan penyesuaian kembali antara pegawai yang lama yang udah pakemnya udah oke ke pegawai yang baru. Tapi sih selama kalian memiliki SOP yang mudah diterapkan di outlet, itu insya Allah akan gampang sih nerapinnya. Karena kan kalau Yobo sendiri, SOP kita itu semudah masak Indomie. Ini gitu ya? lagi nih. Kalau itu udah gede ya, brand teman-teman kita aja nggak apa-apa sambil kita angkat gitu. Oke. Ketika kita bagi SOP, di dalamnya tentu ada resep dong. Itu ada nggak sih rasa khawatir resep kita bakal diambil orang, hal-hal kayak gitu, kepikir nggak sih? Enggak, karena Yobo itu sudah memberikan bumbu instan, jadi mereka tinggal gram aja. Jadi misalnya penggunaan gochujang itu udah pakai gramasi, jadi bukan dari basicnya banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir akan ABC. Jadi kalaupun mau memiliki bisnis kemitraan, ya kalau bisa saya sarankan untuk memberikan bumbu-bumbu yang praktis atau bahan-bahan yang praktis yang mereka sebenarnya nggak bisa ambil di tempat lain seperti itu. Kalaupun ada tempat lain yang menyajikan bumbu serupa, kita harus memiliki value atau unik sendiri. Jadi mereka pun kalau ngambil tempat lain akan beda rasanya dengan produk. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ambil di tempat lain kalau di Yobo. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, karena pun itu ada dalam kontrak kerjasama yang kita cantumkan. Dan sebenarnya kalaupun mereka ambil produk di tempat lain, itu rasa dan harganya pun akan jauh berbeda dari punya kita sendiri. Jadi memang lebih mahal pastinya ya. Kalau kita pengen punya bisnis kemitraan, upayakan bahan-bahan pokok yang kita produksi itu harganya nggak lebih mahal dibanding mitra beli di luar. Itu kontrolnya gimana, Bu Irma, terkait seandainya nih, kita bicara seandainya ada mitra yang nakal, mungkin mereka belinya di tempat lain gitu, controllingnya gimana ya, Bu? Kontrolnya kita kan ada dashboard seperti kayak misalnya beli bahan baku, kita lihat dia aktif gerobaknya, tapi pembelian bahan baku ABCD dia kok nggak beli kita, itu mulai nanti kita adakan semacam infeksi ya. Yes. Jadi kita minta tim kita untuk datang ke tempat dia, kita coba beli, dan nanti ketika terbukti itu akan ada tindak lanjut yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya nanti Mas Lukas tempat beli Yobo, itu bisa dicoba juga. Bahan-bahan utama yang kita gunakan itu sangat berbeda ketika nanti menggunakan produk lain dimasukkan gitu loh. Dari harga juga bisa lebih mahal tempat lain, dan rasa pun akan beda. Jadi juga kita juga punya Instagram, ini yang Instagram officialnya Yobo ini, ketika ada pembeli dari cabang lain dan dia mendapati rasa yang berbeda, mereka akan biasanya DM ke kita untuk bisa komplain nih ceritanya ya. Iya. Sebenarnya itu makasih juga buat followers saya Yobo yang udah tahu perbedaan rasa Yobo yang menggunakan bahan-bahan Yobo dengan perbedaan ketika cabang tersebut tidak menggunakan bahan-bahan dari Yobo, itu mereka langsung react ke kita gitu loh. Terima kasih banget sih.
Iya, karena itu partisipasinya. bisa ngerusak brand lah ya kalau kayak gitu ceritanya ya. Iya betul, Iya, 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 seperti iya, iya. itu. Sampai sekarang ada berapa outlet nih di Indonesia deh? Siapa tahu nanti Di buka di luar Indonesia negeri kan ya? Atau udah di luar negeri juga nih? sebenarnya kalau permintaan udah ada, cuman saya masih sadarilah belum senekat itu. Oh, oke, siap. Walaupun sebenarnya Next, obsesinya Yobo ya 2022. bukanya di Amin. Amin. Di Indonesia sendiri kita udah punya 70, kalau saya nggak salah kemarin 68 atau 70 outlet. 70. Gitu. Itu tersebar di mana aja rata-rata? Jabodetabek, sekarang kita juga punya di daerah Sumatera, Bengkulu, Jambi, Lampung, terus juga kita punya di daerah Sulawesi, Kalimantan, terus di Gresik, itu Gresik juga salah satu outlet kita terlama di Yobo, juga ada, saya kurang tahu, nanti balik tanya, saya panjang nih listnya. Iya, banyak ya, 70 dalam 2 tahun ya, jadi setahun udah bisa bikin 35 outlet baru gitu, dan semua rata-rata kemitraan ya, dan itu mereka apa? Kita dari temen kah yang jadi partner atau terbuka buat semua orang gitu? Oke. Jadi Yobo itu sebenarnya bersyukurnya punya tim digital. Jadi kita dulu adalah pernah kerja juga di digital agency. Dan akhirnya kita memiliki kemampuan di bidang placement ads. Jadi digital ads itu akhirnya kita menyadari, karena tadi berkaca dari kegagalan kita ikutan expo di tahun 2019 karena umur kita baru 3 bulan. Kita ikutan expo tadi itu alhamdulillah nggak ada yang beli. karena orang mikir, masa sih 3 bulan SOP kayak gimana gitu. Walaupun kandidatnya udah ada sih, cuman closing pas saat itu ada. Jadi orang yang datang ke sana, visitor yang datang ke sana tuh benar-benar cuman ambil data kita, kayak pertimbangin dulu di rumah. Akhirnya lepas sebulan atau 2 bulan dari expo itu berakhir, baru mereka join kemitraan. Tapi ya tetap sih waktu itu kita cuma bisa closing 2 mitra pas di expo tersebut. Nah, akhirnya ketika itu kita sadar kayak kita terlalu banyak buang-buang uang ya, kita tuh kayak belum mampu nih buat banyak-banyak buang uang, kayaknya kita lebih mau fokusin digital dulu. Nah, tahun 2019 tadi di bulan Juni akhirnya kita siapkan semua materi untuk iklan, dan kita coba iklan. Pada saat itu ngiklan 300.000 itu kita dapat 7 mitra baru. Nah itu kita langsung itu ngiklannya memang iklan cari partner gitu ya? Betul. Betul Bang. Jadi kita tuh ada beberapa strategi iklan yang kita pisahkan. Jadi pas kita ngiklan yang 300.000 untuk cari partner itu, kita closing di 7 kemitraan. Nah itu kita bilang itu sukses plan seperti itu yang kami terapkan berulang untuk kemitraan Yobo seperti itu. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kita lebih bisa, kalau untuk yang memang paham digital ads gitu, sekarang ini zamannya emang lagi agak susah ya. Ketika ngiklan tuh kayak Facebook, Instagram kayak lagi benar-benar menyaring seperti itu. Jadi emang gak usah khawatir, kita memang harus terus pantengin dashboard kita, iklannya seperti apa, apakah audiens kita udah tepat, apakah interaksi kita udah bagus, seperti itu sih. Jadi emang terus harus belajar kayak gitu. Ya, memang sekarang harus ini ya, melek banget yang namanya digital nih. Betul banget. Dan lebih emang efisien sih dibanding expo ya, kalau ada yang konvensional ya. Iya. Lebih enak sih, lebih santai juga. Ini ada pertanyaan lagi dari Inge Karina. Apa yang dilakukan kalau ada partner yang main belakang dan benar-benar mencuri resep? Nah, ini unik juga nih kalau soal curi-mencuri resep. Sebenarnya Mbak Inge tadi harus banyak konsultasi di Haki, karena di Haki juga ada rahasia dagang. Rahasia dagang itu juga bisa dilindungi, walaupun misalnya nggak 100% Mbak Inge bisa save di situ, cuman ya setidaknya ada tindak lanjut hukum untuk pencurian resep tadi.
gitu. Berapa sih biayanya buat daftarin itu Haki itu? Haki sebenarnya kalau saya karena saya pakai partner, saya kurang hafal nih kalau misalnya gitu. langsung ya. Berarti nanti teman-teman kalau mau daftar tuh ke partnernya Bu Irma tuh. Karena kalau misalnya saya kisaran berapa? Sebenarnya Haki itu kalau saya nggak salah itu gratis ya. Cuma ada biaya administrasi yang nggak nyampe sejuta kalau saya nggak salah, itu yang memang butuh effort kita untuk bolak-balik gitu sih. Cuman kalau saya pribadi saya ada tim sendiri yang untuk mendaftarkan, karena saya juga pakainya nama PT, jadi itu lebih mahal ya. Itu di kisaran 2 jutaan per pendaftaran. Oke. Jadi Yobo ini ada ini ya, pakai PT ya untuk menaungi brand Yobo ini ya. Iya. Oke, siap. Jadi memang tadi saya bilang harus dipersiapkan. Kita memiliki brand harus mempersiapkan dan kita akan menjadi brand besar di kemudian hari. Jadi memang benar-benar harus well prepare seperti itu. Jangan pernah punya pemikiran ya udahlah kita mah jual untuk cukup makan besok kayak gitu. Jangan banget. Karena itu yang akan merubah pola pikir kita ke depan nanti kalau misalnya kita nggak siapin ini, besok tiba-tiba kita mau katakan ada investor datang ke kita, tiba-tiba kita belum siap kan sayang gitu. Yes, harus siapin jadi brand besar. Yes, ini perkara mindset ya teman-teman ya. Jadi kalau bikin brand ya nggak ada salahnya sih, kita harus punya mimpi, dream buat jadi brand besar ya. Jadi siapin semuanya sebaik mungkin gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Sastia Vera lagi. Gimana caranya maintain engagement antar mitra? Nih, aktif banget loh Sastia Vera ini. Oke, kayaknya Mbak Sasti lagi bikin brand ya. Boleh sebutkan mungkin brandnya? Aku jadi curiga juga nih, tapi nggak apa-apa lah. Semangat ya buat Mbak Sasti ya. Oke. Bagaimana memaintain? Sesimpelnya kita punya grup WhatsApp seperti itu kan, karena sekarang masih pandemi. Sebenarnya kalau misalnya udah boleh kita berkumpul dalam jumlah banyak, kita bisa ada gathering atau lain-lain lah ya. Yang penting yang sesimpel-simpel adalah kita punya grup WhatsApp yang kita saling berkoordinasi di sana, kita motivasi, terus juga kita ketika mereka ada masalah penjualan atau apa, mereka boleh kok chat ke kita, kita adalah business owner, mau chat ke kita langsung secara personal, monggo, atau chat di kolom WhatsApp grupnya juga silakan. Dan kita saling berdiskusi nih, karena kan Yobo itu jualan bukan ingin memperkaya diri sendiri, karena sebenarnya dari menjual kemitraan Yobo tadi, untuk Yobonya pun kita katakan kita nggak memperkaya diri dari penjualan kemitraan, tapi kita ingin hidup dari penjualan bahan baku. Seperti itu Mas. Jadi ketika bahan baku kita nggak keluar, artinya kita harus kasih solusi ke mereka gitu loh. Misalnya kita punya 70-an outlet sekarang. Nah, ketika kamu nggak bagus penjualannya dan Yobo belum sempat menegur ataupun misalnya menyapa mereka, nggak ada salahnya kok misalnya kalian yang chat saya duluan atau chat admin duluan atau chat di mana gitu. Nah, ini kendala saya misalnya tempat saya tertutup karena ada bangunan, karena selama PSBB misalnya nggak kelihatan karena otomatis semua harus dikomunikasiin. Jadi kita harus adanya komunikasi. Dan ketika mereka sudah sampaikan seperti tadi, kita nggak sungkan-sungkan untuk bikinin plan untuk outletnya mereka. Jadi sampai bantu itu ya, sampai ke bikin plan buat mitra juga ya? Iya. Jadi kita ada install promo, kalau misalnya memang dekat kita bisa bantu join langsung datang ke lapangan, atau kalau misalnya jauh kita siapin konsep dan mereka jual bantu terapin plannya, lalu kita bantu di Instagram Ads tadi. Jadi kita bantu di online gitu. Jadi memang harus inline. Strategi marketingnya itu memang dari pusat gitu ya? Iya benar. Cuman karena tadi saya bilang ini adalah bisnis kemitraan, jadi kalian tolong anggap bisnis yang kalian beli ini adalah bisnis kalian juga. Jadi kalau kalian mau maju, ya kalian boleh kok chat ke kita kapan aja, asal tujuannya adalah memajukan brand yang kalian sudah miliki. Seperti misalnya Yobo Lampung misalnya, karena jauh dan Yobo Pusat misalnya nggak sempat untuk berkunjung atau gimana pun, boleh kok Yobo Lampung ngomong ke kita,
di Lampung ada pembangunan jalan kayak kemarin, gimana ya solusinya supaya bisa orang-orang tahu kita tetap buka loh walaupun misalnya ada pembangunan jalan dan nggak kelihatan. Nah itu kita lakukan. Sesimpelnya adalah adain promo di sana dan kita iklanin langsung direct ke Gojek dan aplikasi online-nya si Yobo Lampung tersebut gitu. Yang penting adalah sales. Ketika sales cabang kita jalan, ketika cabang kita merasa kita care sama mereka, akan terjalin engagement yang baik seperti itu. Mantap, siap. Kalau konsep franchise-nya Yobo sendiri gimana sih? Oke, sistem franchise-nya, belinya berapa? Yobo itu ya. Kalau fee-nya sekarang sih kita lagi ada di 22,5 juta kalau saya nggak salah. Itu pun hitungan ROI-nya di 3 bulan. Kalian bisa 3 bulan udah ROI ya. Kemudian 3 bulan, kemudian juga kita nggak ada royalty fee. Terus kita marketing selamanya. Dan kita nggak ada charge lagi untuk marketing manajemennya, kita nggak charge lagi. Benar-benar kita sudah hitungkan dari pembelian bahan baku yang teman-teman beli gitu. Tapi memang tadi saya bilang karena kami adalah masih berbentuk small companies, maksudnya kita masih benar-benar tim yang masih kecil, jadi teman-teman yang udah join kemitraan ataupun mau join kemitraan ketika mengalami kendala penjualan, monggo silahkan langsung hubungi kami gitu loh untuk dapat perhatian yang lebih cepat. Karena kalau misalnya melihat dashboard, memang kita punya dashboardnya. Lapak ini misalnya lagi sepi nih, tapi kan kita akan mengikuti dari list yang kita punya kan. Nah, tapi kalau teman-teman udah langsung kontak ke kita, ceritain masalahnya apa, kan mungkin perhatian kita akan lebih tertuju ke teman-teman yang udah duluan ngadu gitu lah istilahnya. Seperti itu sih, jadi memang kita butuh kerjasama antara kita. Iya. Itu, teman-teman. Kalau terkait mitra nih, seandainya mitra nge-add sendiri gitu boleh nggak? Nge-add sendiri boleh banget, kita juga persilahkan. Mereka mau invite influencer sendiri setelah opening juga dipersilahkan, cuman kalau misalnya alangkah lebih baiknya mereka komunikasi ke kita gitu loh. Karena kan kita juga udah ada nih dashboard iklan-iklan yang udah berjalan nih. Kita tahu audiens mana aja yang bisa mencapai sukses placement ads yang bagus gitulah. Nah mungkin mereka bisa diskusi seperti itu sih. Jadi memang harus dikomunikasikan sih. Oke, mantap, luar biasa. Oke, nggak kerasa kita udah hampir sejam ya teman-teman ya. Oke, terakhir buat ada nggak pesan atau apalah saran atau pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang gitu ya di masa pandemi, buat teman-teman semua? Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, sarannya apa ya? Pesan aja kali ya. Pesannya jangan bosan belajar, dan kalian harus bisa memberikan waktu kalian untuk brand yang kalian miliki. Anggap saja brand kalian itu adalah anak kalian yang perlu perhatian. Jadi jangan dulu pengen membuat produk ABCD sebelum produk kalian yang pertama ini benar-benar sukses. Dan kemudian kedua juga saya saya berpesan juga jangan pernah putus asa dan jangan pernah baper ketika terlihat banyaknya kompetisi sesama brand. Itu nggak masalah, bukan jadi suatu yang mengkhawatirkan buat kita, karena semakin banyaknya brand yang berkecimpung dalam bidang yang sama, artinya kalian sudah berada di jalur yang benar, seperti itu. Tinggal kalian fokus aja di konsistensi brand kalian, sehingga kalian akan mampu memenangkan pasar. Seperti itu Mas Lukas. Mantap, luar biasa. Aku mau tanya deh sekali lagi deh, gara-gara bahas masalah kompetitor nih. Yang dilakuin ketika ada kompetitor baru apa strateginya? Pasti kan nggak nyaman ya, kita udah bikin brand, terus ada yang ngikut-ngikut, follow-follow nggak jelas gitu kan. Apa strateginya? Nih beneran terakhir deh ini deh.
Bener ya? Bener ya? Iya, iya. Ini mau jawaban jujur apa jawaban gak jujur? Jujur dong, jujur dong. Jujur ya, Ya. oke. Jujur adalah kalau ada komputer itu sebenarnya saya pribadi tadi saya bilang saya seneng ada komputer. Oh. Jadi nggak terlalu capek ngomong topoki itu apa. Karena masing-masing brand udah saling ngomong kan topoki. Tinggal kita fokus aja di konsisten, rasa, awareness. Udah itu aja dulu. Malah ada yang bantuin promo sebenarnya, ngenalin topoki ke masyarakat gitu ya. Iya, selanjutnya sekarang kalau misalnya memang kita sadar, kita yakin bahwa brand kita adalah brand yang memiliki value, insya Allah kita akan terus bertahan seperti itu. Jadi kalau kompetitor yang hanya bisa benar-benar copy paste, ya udah, nggak usah khawatir dengan brand. Yang penting kalau sebenarnya kalau misalnya kita mau copy brand itu hal yang biasa. Dan Yobo pun terus terang kan kita mengcopy brand Korea kan, makanan Korea. Tapi yang perlu kita lakukan adalah jadilah usaha makanan yang bermartabat dengan cara kita nggak boleh plek ciplak suatu brand seperti itu. Kita harus bisa punya konsep ATM. Mungkin Mas Lukas juga udah sering dengar kan ya, udah ngelakuin di bisnis ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Iya. Harus ada M-nya ya teman-teman ya. Jangan cuman amati tiru doang. Betul. Iya. Oke. Thank you banget Birma buat sharing-sharingnya malam ini ya. Saya yakin banyak sekali teman-teman di luar sana yang dapat insight ya. Terima kasih. Sehat terus, sukses buat brand Yobonya. Oke. Sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya. Sampai jumpa semua teman-teman. Selamat malam.